Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 5.999. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WIM. Saham WIM hari ini turun 5% lebih ke harga 635. Dan bisa kita lihat penurunan 5% ini membuat WIM saat ini telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi sebelumnya garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi hari ini WIM telah berhasil break dari support ini. Jadi secara tren kita sudah harus hati-hati karena pergerakannya memang sudah turun lumayan dalam. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 5% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing malah terus masuk melakukan akumulasi pada penurunan ini. Jadi selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham WIM. Jadi dari data yang kita dapat, karena penurunan 5% hari ini, besok WIM memang masih ada potensi untuk berusaha rebound kembali. Tapi teman-teman harus ingat, saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten, yang saat ini berada di sekitar harga 685. Jadi apabila besok WIM berhasil naik tapi masih gagal naik di atas garis EMA 150, WIM masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi apabila berusaha naik tapi gagal break, WIM masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 600. Jadi selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150 secara tren sudah kurang bagus. Karena potensi untuk lanjut turun akan lebih besar. Jadi memang walaupun setelah terkonfirmasi break ada potensi untuk retest, tapi kita harus hati-hati apabila retest ini gagal membuat sebuah saham naik kembali di atas garis EMA 150, maka potensinya lebih besar untuk terus melanjutkan penurunan. Tapi apabila teman-teman ingin spekulatif buy, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 600. Jadi apabila WIM bergerak turun di bawah harga 600 dan berhasil rebound, teman-teman masih bisa boleh ikutan entry. Take profit apabila saat rebound terlihat mulai turun saat mendekati garis EMA 150 kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BNGA. Saham BNGA hari ini juga tutup 3% lebih ke harga 940. Jadi sama dengan saham WIM, saat ini saham BNGA juga telah turun di bawah support kuatnya di garis EMA 150. Untuk saham BNGA bisa kita lihat sebelumnya 1 bulan terakhir ini masih bergerak sideways dan setiap kali masih bertahan di atas support di EMA 150. Jadi saat ini support di EMA 150 di harga 665. Jadi setiap kali menyentuh daerah support ini masih bisa bertahan, tapi saat naik mendekati resisten di harga 1000, BNGA masih gagal break dan saat ini telah turun di bawah garis EMA 150. Dan untuk garis MACD juga sama, saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai distribusi. Dan asing 1 minggu terakhir ini juga masih terus keluar dari saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, seperti saham WIM karena hari ini turun, memang pasti ada potensi untuk retest kembali. Jadi memang ada potensi untuk rebound dan berusaha naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman ingin one day trading, bisa amati saham-saham yang hari ini sedang turun tajam. Apabila besok berhasil rebound, bisa one day trading dan trading cepat. Tapi apabila ingin hold untuk jangka lebih lama, kita harus lihat apakah dia berhasil break atau naik kembali di atas garis EMA 150. Dan ini juga sama, apabila besok masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150, BNGA juga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Untuk support berikutnya atau support terdekat di harga 900. Sedangkan untuk support yang lebih kuat di harga 850. Di sekitar daerah sini. Jadi sebelumnya juga
BNGA sempat turun menyentuh harga 850 dan masih berhasil rebound. Bedanya pada saat itu garis EMA 150 di sekitar harga 850. Jadi berada di sekitar harga 865. Jadi pada saat menyentuh garis EMA 150 dia masih berhasil rebound. Tapi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila pada saat naik gagal break maka akan turun kembali. Teman-teman bisa lihat ada beberapa saham yang saat ini sedang downtrend, sempat naik beberapa hari tapi saat menyentuh garis EMA 150 masih gagal break dan saat ini masih melanjutkan penurunan. Karena itu saya selalu menjelaskan saya fokus pada garis EMA 50 dan 150 untuk support dan resisten kuatnya. Jadi apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, hati-hati potensi turun masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Saham BSDE hari ini juga telah turun 1% lebih ke harga 1085. Memang penurunan hari ini tidak terlalu besar, tetapi saat ini bisa kita lihat BSDE juga telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi sebelumnya juga sama, garis EMA 150 bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi kemarin BSDE telah turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini masih melanjutkan penurunan. Jadi secara tren juga sudah mulai bergerak downtrend untuk saham BSDE. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Dan asing juga dalam 1-2 minggu terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham BSDE. Jadi secara tren sudah kurang bagus, secara bandarmologi pun masih terus dilakukan distribusi. Jadi saya lihat BSDE juga ada potensi untuk lanjut turun menuju support terdekat di harga 1050 di sekitar daerah sini. Jadi sebelumnya harga 1050 setelah berhasil break dari resisten sudah berubah menjadi support, bisa berhasil rebound, tapi saat ini apabila gagal bertahan, BSDE bisa lanjut turun menuju support psikologis di harga 1000. Jadi saat ini memang saham-saham properti trennya masih kurang bagus karena memang belum ada sentimen positif dan secara teknikal juga pergerakannya masih bergerak turun. Jadi apabila teman-teman punya saham-saham properti harus sangat hati-hati karena hampir semua saat ini trennya mulai bergerak downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini turun 3% lebih ke harga 1450. Bisa kita lihat, selalu saya jelaskan apabila saya analisa saham ini, harga 1450 merupakan support yang sangat kuat untuk saham Kalbe. Karena setelah beberapa kali, setiap kali menyentuh daerah support ini, Kalbe selalu berhasil rebound. Sebelumnya juga sempat turun di bawah harga 1450 tetapi masih naik kembali. Tapi jika kita lihat, minggu lalu Kalbe masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 dan 150. Dan setelah berhasil rebound dari harga 1450 saat naik mendekati garis EMA 150 gagal break dan saat ini turun kembali tepat di support di 1450. Jadi memang saat ini masih belum break dari supportnya, tapi kita harus hati-hati karena apabila dalam 1 minggu ini Kalbe gagal bertahan di atas support kuat ini, maka support di harga 1450 akan berubah menjadi resisten yang sangat kuat. Karena sebelumnya sudah lebih dari 5 kali Kalbe bisa rebound dari support ini, apabila berhasil break maka ini akan berubah menjadi resisten yang sangat kuat. Karena itu saya sarankan hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas. Jadi selama masih bertahan di atas support ini masih bisa di hold, tapi apabila terkonfirmasi break, hati-hati Kalbe akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai distribusi. Tapi menariknya dalam 1 minggu terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi hari ini walaupun turun 3% asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi ini salah satu positifnya. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman pingin entry karena saat ini masih bertahan di atas support kuat, teman-teman masih bisa amati saham ini. Apabila besok berhasil rebound dari harga 1450, teman-teman bisa swing trade, beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1490, sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 1510.
Jadi sebaiknya swing trade, karena memang secara tren juga KLB saat ini masih kurang bagus. Tapi apabila ingin hold terus, selama masih bertahan di atas support kuat ini masih oke. Tapi ingat, saya jelaskan, apabila support kuat ini terlewati, kita harus sangat hati-hati pada saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.